kita untuk bisa berkumpul bersama beliau dan sahabatnya nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para hamba Allah, saya memang awalnya amanahnya tadabbur surat Al-Hasyr, tapi dikarenakan ada usulan dari akhina Sigit, Ustaz, Qur'annya Al-Imran aja 103, ini udah rampung saya siapin gitu ya. Tapi insya Allah nanti di dalamnya ada juga kaitannya dengan ayat tersebut, dan alhamdulillah ayat tersebut pun adalah beberapa ayat dalam surat yang saya juga hafal. Jadi saya dawamkan ketika saya sholat, baik makmum maupun jadi imam ya. Nah para hamba Allah, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan anak-anak kita ya, yang sudah ditinggalkan oleh orang tua mereka dengan melantunkan doa-doa. Nah di sini saya juga ingin kita bersama-sama melantunkan ayat suci Al-Quran sama-sama ya. Nanti saya yang memimpin, nanti bapak dan ibu yang ngikutin saya. Bagaimana, siap? Sekarang silahkan lihat di handphone bapak, kalau ada aplikasi Al-Qurannya buka. Kalau tidak ada Quran banyak, silahkan buka. Ibu-ibu juga silahkan buka ya. Buka surat Al-Hasyr, ayatnya 18 sampai 24. Silahkan buka. Nanti saya akan memimpin dan kita sama-sama akan membacanya. Baik para hamba Allah, silahkan. Sudah ada yang buka semuanya? Ya. Al-Hasyr ayat 18 sampai 24. Sudah? Baik, kalau sudah ikutin saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Semangat Bu, semangat Pak. Kita nih baca kitab suci, bukan bacaan novel. Harus semangat, penuh dengan ruh. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Angkat suaranya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ayo. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ayo. Sekali lagi. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Ibu-ibu coba. Innallaha khabirum bima ta'malun. Silakan ibu-ibu. ولا تكونوا كالذين نسوا الله. أيوه. ولا تكونوا كالذين نسوا الله. sekali lagi. ولا تكونوا كالذين نسوا الله. ولا تكونوا
لا يستوي أصحاب النار sekali lagi لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. Bang Tiar paling di depan, saya dengar kesalahannya. Coba ulangi lagi. Ashabul jannati humul faizun. Jannatnya pendek Bang Tiar, bukan jannat. Baik. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khashyatillah wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Ayo. Sekali lagi. Wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Huwa Allahu alladhi la Al-Malikul Quddusus Salam. Al-Malikul Quddusus Salam. Kali lagi. Al-Malikul Quddusus Salam. Al-Malikul Quddusus Salam. Al-Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar. Al-Mutakabbiru subhanallahi amma yushrikun. Al-Mutakabbiru subhanallahi amma yushrikun. Huwa Allahul khaliqul bari'ul musawwir. Sekali lagi. Huwa Allahul khaliqul bari'ul musawwir. Lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh.
wa huwal azizul hakim. Baik para hamba Allah, insyaallah nanti ada kaitannya juga dengan ayat yang tadi dibacakan oleh Akhina Sigit yang tidak jauh-jauh dari permasalahan takwa. Para hamba Allah, ayat ini diawali dengan ayat yang ke-18, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian semuanya kepada Allah, dan hendaklah setiap orang-orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Para hamba Allah, kita akan breakdown, kita akan pisah-pisah ya. Pertama, ayat ini diawali dengan sapaan Allah kepada orang-orang beriman. Sebagaimana yang mungkin sudah kita ketahui bersama, di dalam kitab Ulumul Quran ada sebuah definisi tentang surat-surat dalam Al-Quran yang kita kenal dengan Makkiyah dan Madaniyah. Apa ciri Makkiyah? Ciri Makkiyah itu adalah ayat-ayat yang diturunkan di kota Mekah, dan Madaniyah adalah ayat-ayat yang diturunkan di kota Madinah. Kenapa demikian? Karena memang Rasulullah hidup pertama kali di Mekah. Berapa tahun? 13 tahun. Kemudian hidup di Madinah berapa tahun? 10 tahun. Nah, sudah barang tentu tatkala Allah menurunkan ayatnya di Madinah, kondisi kaum muslimin jumlahnya sudah begitu banyak bila dibandingkan dengan di Mekah. Ayat-ayat yang diturunkan di Mekah itu ayat-ayat yang berkaitan tentang penguatan iman. Ya, tentang penguatan iman. Kenapa? Karena kondisi kaum muslimin pada saat itu memeluk Islam dalam keadaan terancam. Ya, mereka harus sembunyi-sembunyi. Bahkan kalau ketahuan disiksa, dianiaya, bahkan sampai ada yang terbunuh. Ya. Salah satu dari para sahabat-sahabat yang mendapatkan ujian yang sangat besar ketika awal-awal mula Islam di Mekah itu seperti sahabat Bilal bin Abi Rabah. Beliau adalah budak dari Habasyah, orang Najasyi, orang Afrika, orang Ethiopia, adanya di benua Afrika. Memiliki majikan bernama Umayyah bin Khalaf. Disiksa setelah dia ketahuan memeluk agama Islam. Ditelentangkan di atas pasir yang sangat panas, ditindih oleh batu yang sangat besar, sangat panas. Sampai sedemikian itulah ujian bagi orang Islam. Sehingga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memberikan motivasi kepada mereka untuk tetap bersabar, karena belum ada perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk berontak, untuk perang dengan mereka, karena secara fisik kondisi kaum muslimin masih cukup lemah. Nah, kemudian seperti sahabat yang lain lagi, Habbab bin Arat juga seperti itu. Beliau adalah budak, disiksa oleh majikannya, diseret di atas barah sampai barahnya itu mati dikarenakan terguyur oleh gaji badannya. Mati barahnya dikarenakan diseret oleh gaji yang ada di badannya. Kemudian juga seperti sahabat Ammar bin Yasir, memiliki ayah yang bernama Yasir bin Ammar, dan ibunya bernama Sumayyah. Nah, ini lebih jelas nih ya, nggak pakai heo-nya, nggak terlalu besar. Kalau tadi puyeng saya terlalu banyak eho ya. Sahabat Ammar bin Yasir disiksa dengan ibu dan ayahnya. Maaf, ibunya adalah sahabiah pertama yang wafat di jalan Allah sebagai syahidah. Maaf, ditombak dari daerah kemaluannya sampai tembus ke punggungnya.
Kemudian ayahnya juga seperti itu, dibunuh. Dan Ammar bin Yasir itu disiksa dengan begitu berat siksaannya, sampai-sampai apa yang diucapkan itu tidak sadar, sehingga ada kata-kata yang bersifat pengagungan terhadap berhala. Dan kalau diketahui oleh orang-orang yang ada di sekitar bahwa Ammar bin Yasir telah melakukan itu, lalu Ammar bin Yasir menangis sesedih-sedihnya dan datang kepada Rasul. Dan ketika diadukan kepada Rasul peristiwa yang dialaminya, ya Rasul, saya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Maka Rasul dengan begitu tabah dan sabar mengatakan kepada Ammar bin Yasir, bagaimana dengan hatimu? Apakah hatimu tenang mengatakan itu? Tentu tidak ya Rasul. Maka Rasul mengatakan, jika kamu diperlakukan seperti itu lagi, maka katakanlah seperti itu. Artinya ada rukhsah, ada keringanan bagi seorang Ammar bin Yasir yang kondisi Islam pada saat itu belum begitu kuat. Begitulah sahabat-sahabat Rasul, ya, ketika berada 13 tahun di Mekah itu. Maka ayat-ayatnya yang diturunkan adalah ya ayuhan nas, wahai manusia, karena muslimin baru sedikit, ya. Nah, Allah, ketika beliau hijrah ke Madinah, barulah ayat-ayat diturunkan berkaitan dengan orang-orang mukmin, karena orang-orang mukmin sudah begitu banyak. Dulu ketika di Mekah, keislaman mereka disembunyikan. Ketika di Madinah, maka diperlihatkan karena sudah begitu banyak. Dan yang menyembunyikan di hati dirinya hanyalah orang-orang munafik, menyembunyikan kekafirannya dan memperlihatkan keislamannya. Dulu di Mekah belum ada orang munafik. Ada orang munafik adanya di Madinah, ya. Nah, para hamba Allah, orang-orang Madinah dulu ketika melaksanakan haji itu membawa informasi yang didapatkan dari orang-orang Yahudi. Jadi orang-orang Islam dulu ketika di Mekah, mereka berhadapan dengan orang-orang kafir Quraisy. Ketika mereka hijrah ke Madinah, mereka berhadapan dengan orang-orang Yahudi dan munafik. Ibaratnya keluar dari mulut singa, masuk ke mulut buaya. Lebih parah lagi. Jadi kalau orang munafik kan mereka itu apa ya, licik. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna, ketika bertemu dengan orang-orang iman, mereka mengatakan saya beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna wa nahnu mustahzi'un, ketika mereka kembali lagi ke teman-temannya, mereka mengatakan itu saya hanya canda-candaan saja. Orang munafik. Nah, Rasulullah berada di tengah orang-orang munafik dan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang mengaku bahwa rasnya tertinggi. Kenapa? Karena mereka orang-orang ahli kitab, orang yang sudah terlebih dahulu mendapatkan kitab dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kitab yang aslinya sudah dirubah-rubah oleh mereka. Jadi isinya itu sesuai dengan kehendak mereka. Nah, saat ini kitab Taurat yang dipegang oleh orang-orang Yahudi Zionis Israel itu di dalamnya terdapat 3 buku bernama Tanakh, ya. Tanakh Taurat, Na'nya Nefihin, dan yang ketiga adalah Ketuvin. Semuanya kitab-kitab yang dibuat oleh cita rasa hawa nafsu mereka sendiri. Kenapa? Karena dulu orang-orang Yahudi ketika dihancurkan oleh orang Romawi, mereka dibuang, kemudian balik lagi, dihancurkan lagi oleh Raja Persia Nebukadnezar, dibuang lagi ke Babel. Disitulah dibuat sebuah kitab Taurat tandingan baru bernama Talmud. Ada Talmud Baitul Maqdis, ada Talmud Babilonia. Talmud Babilonia dibuat atas prakarsa orang-orang Persia, orang-orang musyrik. Nah, Talmud yang ada di Baitul Maqdis dibuat oleh mereka yang sudah tercampur dengan pemikiran-pemikiran hawa nafsu mereka. Nggak ada yang benar udah sekarang ini. Jadi kalau dikatakan mereka ahli kitab, mereka tidak mengakui Nabi Muhammad. Bagaimana bisa dikatakan mereka beriman pada Allah? Kembali lagi, ya ayyuhalladzina amanu adalah ciri ayat yang diturunkan di kota Mekah. Nah, para Allah, akan tetapi kita nanti akan mendapatkan di dalam Al-Quran itu, contohnya dalam surat Al-Hujurat. Ini Al-Hujurat ini diturunkan di Madinah. Akan tetapi di dalamnya ada juga kata-kata ya ayuhan nas.
Tapi kebanyakannya ya ayyuhalladzina amanu. Diawali ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum. Terus begitu banyak ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian pada ayat 13-nya ya ayyuhan nas. Jadi jumlahnya ya ayyuhan nas itu lebih sedikit daripada ya ayyuhalladzina amanu. Begitupun nanti ketika ayat itu disebut dengan makkiyah, ada juga ya ayyuhalladzina amanunya, tapi jumlahnya lebih sedikit. Ya, lebih sedikit gitu. Kenapa? Wallahu alam. Yang menempatkan Rasul itu secara taufiki saja. Dari sananya seperti itu. Ya, ana secara pribadi belum tahu. Nah, para hamba Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian yang selanjutnya di ayat ini, nah ini ya, ittaqullah. Perintah Allah kepada kita orang-orang beriman untuk bertakwa. Bertakwa itu adalah sebuah makom peribadatan tertinggi. Untuk bisa menggapai takwa ini ada wasilah-wasilahnya. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Kahfi, "Wa may yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Jika kamu ingin bertemu dengan Allah dalam keadaan selamat, maka beramal salehlah kalian. Dan jangan kau mensekutukan Allah. Wasilah takwa itu adalah amal soleh. Nah, nanti dijelaskan begitu banyak amal soleh. Kita teruskan terlebih dahulu. Setelah perintah takwa, yang kedua adalah perintah muhasabah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Kemudian ada selanjutnya wattaqullah lagi. Dan kemudian yang terakhir innallaha khabirum bima ta'malun. Nah, di sini ada dua redaksi yang sama. Ittaqullah yang pertama dan ittaqullah yang kedua. Akan tapi maknanya berbeda, Pak. Ada sebagian ulama yang menjelaskan bahwa ittaqullah yang pertama ini adalah maksudnya perintah Allah kepada orang beriman untuk menjalankan seluruh perintah-perintah Allah. Karena takwa itu salah satu definisinya adalah al-imtithalul awamirillah, menjalankan segala perintah Allah, dan yang kedua wajtinabun nawahi, menjauhkan segala yang dilarang oleh Allah. Jadi takwa yang pertama ini adalah perintah Allah, dan takwa yang kedua di sini adalah menjauhkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama. Kemudian ada lagi ulama yang mengatakan bahwa ittaqullah yang pertama ini adalah proses, dan ittaqullah yang kedua ini adalah hasil. Terkadang dalam Al-Quran ada sebuah perintah bertakwa dengan keras, seperti tadi yang dibacakan oleh akhi Sigit, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Pada saat itu sahabat semuanya melaksanakan ibadah dengan begitu rajinnya sehingga tidak lagi memperhatikan bagaimana kondisi kesehatannya. Sampai-sampai disebutkan dalam kitab Ibnu Katsir itu ini jidatnya ya sampai luka-luka karena begitu banyak sujud, sampai kakinya juga, tapi tidak seperti Rasul itu sampai pecah-pecah, yatafattar qadamah, tapi dia tuh capek mengerjakan amal itu. Nah, akhirnya turunlah ayat dalam surat At-Taghabun ayat 14, perintah Allah mastata'tum wattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sesuai kemampuan. Jadi dulu ada sahabat namanya Abdullah bin Amr bin As, putra daripada Amr bin As. Didengar oleh Siti Aisyah bahwa Abdullah bin Amr bin As ini adalah sahabat Rasul yang paling rajin. Dia bisa puasa tiap hari, dia bisa menghatam Al-Quran setiap hari, dia juga menjauhkan istrinya. Nah, sehingga tatkala ayahnya datang, Amr bin As itu ke rumahnya, ditanya kepada istrinya, ternyata istri mengatakan, sejak aku menikah aku belum pernah dijamah oleh suamiku. Kenapa? Dia rajin ibadah. Jadi dia mikirin Allah aja, tuh istri nggak dipikirin.
Padahal istri juga punya hak. Didatangilah oleh Rasulullah, jangan begitu. Setiap anggota badan dalam diri kita ini punya hak. Maka lakukan ibadah sesuai dengan kemampuan. Puasa, jika memang kamu bisa, maka lakukanlah 1 bulan 3 kali. Puasa apa namanya? Ayyamul Bid, 13, 14, 15. Tapi bulannya bukan bulan nasional ya, bulannya Hijriah. Nanti 13, 14 Januari lagi, 13, 14 Februari, bukan. Muharram, Syafar, dan sebagainya. Nah kemudian jika kamu mampu lebih dari itu, maka puasalah seminggu 2 kali. Puasa apa? Puasa Senin dan Kamis. Kenapa Rasulullah suka melaksanakan puasa Senin dan Kamis? Karena hari Senin itu di mana aku dilahirkan, aku berpuasa. Dan hari Kamis itu adalah hari di mana amalan hambanya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan aku senang, kata Rasulullah, tatkala amalanku diangkat, aku dalam keadaan berpuasa. Nah, jika kamu lebih hebat lagi bisa melakukannya, maka tidak ada amalan puasa yang lebih hebat daripada puasanya Nabi Daud. 1 hari berpuasa, 1 hari futur, 1 lagi berbuka. Nah kira-kira kalau puasa untuk besok ujian ada contohnya nggak? Kan suka ada tuh, besok ujian nih, puasa, ada contohnya nggak? Kalau nggak ada, masa dilakukan. Capek tapi nggak ada hasilnya. Wah rumahnya bagus tuh, saya puasain, nggak ada contohnya itu. Kadang-kadang orang suka menisbahkan kepada sesuatu yang tidak ada dalilnya. Hati-hati. Puasa itu tadi, puasa wajib Ramadan dan puasa sunnah tadi yang disebutkan. Ada Ayyamul Bid, ada puasa Senin Kamis, dan jika mampu lagi puasa Daud. Nah gitu. Ittaqullah. Baik para hamba Allah. Lalu definisi daripada bertakwa, apa definisinya dengan takwa itu? Dalam Al-Quran ada 3 makna tentang takwa itu. Pertama, khasyah. Khasyah itu takut. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Dan takutlah kalian dari azab yang terjadi pada hari yang pada waktu itu kalian dikembalikan kepada Allah. Takut. Menurut Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, yang disebut dengan takwa itu adalah al-khauf war raja. Rasa takut dan penuh harap. Jadi orang beriman jika melaksanakan dalam perintah dan larangan Allah, jika diiringi dengan rasa takut atas azabnya dan penuh harap semoga aku diterima dan dimasukkan ke dalam surga, maka itu adalah wasilah untuk bisa bertakwa. Jadi wasilah-wasilah amal soleh yang menuju kepada takwa harus diiringi rasa takut itu. Jadi kalau orang melakukan segala sesuatu nggak ada rasa takutnya, kan dia menyepelekan akhirnya. Sholat, dia nggak takut sama Allah, dia sholat seenaknya aja, nggak di awal tapi di akhir. Sholatnya 5 waktu dia pilih-pilih sesuai dengan keinginan dia aja. Jadi dia melaksanakan syariat bukan sesuatu yang sesuai kemampuan, tapi sesuai dengan kemauan. Padahal ibadah itu sesuai dengan kemampuan, bukan kemauan. Ya, kalau kemauan berantakan nanti. Kemudian yang kedua, taat dalam beribadah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallah wa yattaqi fa ulaika humul faizun. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan takut juga, ada rasa takut juga, dan bertakwa kepadanya, maka mereka adalah orang-orang yang mendapat kemenangan. Jadi taat itu adalah dia melaksanakan ketaatan, dia patuh, taat ya. Apa yang telah ditetapkan oleh Allah maka jalankanlah. Oleh sebab itu dalam surat Ali Imran ayat terakhir Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullah. Wahai orang-orang beriman, bersabarlah kamu dan tingkatkanlah kesabaran. Maksudnya bersabar di sini adalah bersabar atas seluruh ketetapan Allah, baik perintah dan larangannya. Bersabar, suruh sholat sabar, suruh puasa sabar, suruh infak sabar, baca Quran pun sabar. Itu ketetapan dari Allah jika kita beriman kepadanya. Tapi bagi yang tidak beriman, silahkan tinggalkan. Kenapa? Karena memang sudah tidak beriman. Apapun yang dilakukan oleh orang yang tidak beriman, nggak ada kebaikan sedikit pun di hadapan Allah, nggak diakui oleh Allah ya. Kemudian bersungguh-sungguh
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih tadi, ya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika berdiskusi dengan Ubay bin Ka'ab, Umar bertanya kepada Ubay, "Wahai Ubay, apa yang disebut dengan takwa?" Lalu Ubay menjawab dengan balik bertanya kepada Umar, "Wahai Umar, apakah kau pernah berjalan di sebuah jalan yang penuh dengan duri?" Maka Umar mengatakan, "Tentu pernah, ya wahai Ubay. Lalu apa yang kau lakukan?" "Aku akan bersungguh-sungguh dan berhati-hati, jangan sampai aku terkena duri itu." Maka Ubay mengatakan, "Itulah takwa." Ya. Kemudian Imam Ibnu Taimiyah mengatakan, sebagaimana pemahaman umum tentang takwa, bahwa yang dimaksud dengan takwa itu adalah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mengambil kesimpulan nih Pak, pemahaman tentang takwa dengan sederhananya. Jadi takwa itu adalah sebuah ketaatan hamba terhadap Khalik, ya, makhluk terhadap Khalik, dilaksanakan atas segala perintah dan larangannya dengan penuh rasa takut dan penuh rasa harap, dan dengan bersungguh-sungguh dan berhati-hati, ya, dan ittikhadul wiqayah 'anil nar, dan menjadikan sebagai pembatas antas dirinya dengan neraka. Jadi definisi takwa itu ada juga yang mengartikan yang disebut dengan takwa itu adalah ittikhadul wiqayah 'anil nar, menjadikan sebuah pembatas antara dirinya dan neraka. Benci dia melaksanakan kemaksiatan sebagaimana bencinya dia masuk ke dalam neraka. Jadi kalau misalnya kita mencuri, ya itu pasti masuk neraka. Dia benci mencuri karena dia nggak mau masuk neraka. Itulah takwa. Nah, para hamba Allah, ittaqullah. Jadi yang pertama tadi ya, bahwa yang dimaksud dengan takwa itu tadi definisi-definisinya. Kemudian takwa yang pertama itu adalah menjalankan perintah Allah. Kemudian takwa yang kedua adalah menjauh segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga takwa di sini bisa diartikan juga proses yang awalnya perintah Allah dengan kerasnya, bertakwa kamu, tapi ternyata dalam proses pengerjaannya, pelaksananya itu tidak sebaik apa yang diinginkan, sehingga ada proses kedua, takwallah yang kedua itu. Maka laksanakanlah takwa itu sesuai dengan kemampuan. Nah, kemudian para hamba Allah, yang kedua, wal tandur nafsum ma qaddamat liqad. Wal tandur nafsum ma qaddamat liqad. Dan hendaklah setiap orang memperhatikan, maaf ya, lagi musim batuk nih. Dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Manusia terbagi dua, ada orang kafir, ada orang beriman. Kalau orang kafir, hari esoknya kapan, Bu? Ya minggu, bulan, tahun. Tahun depan itu hari esok. Besok hari esok. Minggu depan, bulan depan, itu hari esok dia. Tapi kalau orang beriman, hari esoknya apa? Akhirat. Kenapa? Kalau orang beriman, dia meyakini ada kehidupan yang abadi, menjadikan dia hidup kekal. Itu adalah kehidupan setelah akhirat, setelah dunia ini. Ayatnya ini surat Al-A'la. Banyak yang hafal ya. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Ayat yang selalu surat yang selalu dibacakan oleh imam ketika Jumat, sunnahnya. Rasul suka. Rakaat pertama Sabbihis al-a'la, yang kedua al-ghasyiyah, hal ataka haditsul ghasyiyah. Ya, kok kadang-kadang dulu saya waktu kecil, nih imam gak ada bacaan yang lain apa? Baca ini mulu. Ternyata sunnahnya begitu. Dan sahabat saking sukanya sama sunnah, nggak perlu tanya-tanya lagi. Nabi bacanya itu aja terus. Nabi dulu punya cincin terbuat dari emas, dibuang semuanya cincinnya. Nggak nanya-nanya kenapa Nabi dibuang. Abdullah bin Umar bin Khattab melihat Rasulullah datang ke rumah bibinya Maimunah, itu mengendarai unta. Sebelum berhenti muter dulu 3 kali, diikutin sama Abdullah bin Umar. Nggak nanya kenapa
cintanya kepada Rasul, karena udah yakin dia. Jadi sahabat itu beriman kepada Allah, pokoknya cinta buta dulu kepada iman tuh, kepada Allah itu. Setelah dia beriman, baru dia belajar Islam. Fazdada imanan. Setelah belajar, bertambah keimanannya. Ibarat kita mau beli mobil, Pak. Kita dari dulu sampai sekarang, dari muda sampai tua, belinya Honda mulu. Nggak mau Suzuki, nggak mau yang lain. Walaupun di Honda itu sama juga, tapi emang udah Honda, pengennya Honda terus. Nah ini ngeliat Islam, pokoknya apapun yang ada dalam Islam itu, pokoknya saya cinta. Suruh perang oke, suruh infak oke, suruh sholat oke, jihad semua tuh para Allah. Jadi orang-orang yang masuk Islam dari luar itu benar-benar nyari akhirat. Tapi orang Islam yang keluar nyarinya dunia itu. Kenapa? Karena dia terkekang, nggak mau disuruh-suruh. Kenapa? Kalau ibadah di agama mereka beda, bebas-bebas aja. Tapi di Islam teratur semuanya. Nah, Allah, wal akhiratu khairu wa abqa. Kemudian juga dalam surat An-Nisa, qul mata'ud dunya qalilun wal akhiratu khairun liman ittaqa wa la tudlamuna fatila. Katakanlah, kesenangan di dunia ini hanya sebentar dan akhirat itu lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa, dan kamu tidak akan dianiaya sedikit pun. Akhirat, Pak. Jadi kita kalau ngumpul melihat ada orang kafir sama orang mukmin, itu sudah pasti beda lah, beda perbuatannya dia. Saya punya tetangga nih Pak, saya nggak tahu dia orangnya agamanya apa, mau Kristen apa ateis saya nggak tahu. Itu depan saya ada masjid. Ketika masjid itu mengadakan sebuah kerja bakti, apa yang dia bilang? Wah itu eksploitasi itu. Kenapa? Itu kan masjid ada anggarannya, tukangnya juga ada, ngapain harus nyuruh-nyuruh mereka? Nggak beriman tuh. Kalau kita punya amal soleh, justru pengen kerjanya nggak mau dilihat oleh orang. Kalau orang lain mah, dia akan kerjakan jika ada hasil yang cash, kerjain tuh baru. Tapi kalau orang Islam mah sholat coba, apa hari itu juga dibayar? Nanti. Kenapa? Iman. Nah, Allah, jika kita ingin selamat di akhirat, yang tadi saya bacakan yang pertama, wa may yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jika kamu ingin bertemu dengan Allah dalam keadaan selamat, maka kerjakanlah amal soleh. Ini wasilahnya nih, caranya. Jika kamu ingin ketemu Allah dengan selamat nanti, maka amallah dengan amalan yang soleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan janganlah kamu mensekutukan Allah. Ini amalan syirik itu dikhususkan. Dari amalan-amalan soleh yang lain, syirik dikhususkan. Kenapa? Karena itu dosa besar. Tatkala Nabi Yahya bin Zakaria mendapatkan 5 perintah dari Allah untuk dia lakukan dan juga untuk Bani Israel lakukan, salah satunya adalah an ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Hendaklah engkau menyembah Allah dan jangan kau menyekutukan Allah. Maka di situ dibuat sebuah perumpamaan. Orang yang mensekutukan Allah itu adalah seperti seseorang yang membeli budak. Lalu dia mengatakan dengan uangnya yang begitu banyak, bi khalisil ma bi dhahabin wal fiddah. Dia membayarnya dengan mahal, emas dan perak. Lalu dia mengatakan kepada hambanya itu yang dibeli itu, hada baiti wa hada amali. Ini rumahku dan ini adalah hartaku. Bekerjalah kamu untukku. Akan tapi si budak itu malah mengerjakan perbuatan untuk orang lain, bukan untuk dia. Maka kata Nabi, siapa yang mau punya budak seperti itu? Artinya apa? Pengkhianatan, syirik itu. Itu Allah. Kita aja kalau dikhianati gimana Pak? Kita punya perusahaan, karyawan kita banyak, ada satu nih kita kasih fasilitasnya, mobil, uang, semuanya, nanti jualin barang saya ya. Ternyata di lapangan dia jualin barang orang, padahal pakai sarana-sarana dia. Nah Allah telah memberikan segala nikmat kepada orang itu, ibadah, tapi dia malah tidak ibadah, ibadahnya ke yang lain. Allah marah. Begitupun kita para Allah. Syirik
Jadi syirik itu hati-hati. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Allah akan mengampuni dosa selain itu. Abu Dzar Al-Ghifari datang kepada Rasulullah. Rasul mengatakan, "Idza mata 'abdun wa qala la ilaha illallah wa mata bidzalika dakhala al-jannah." Barang siapa ada seorang yang mengatakan la ilaha illallah lalu dia mati pada saat itu dengan ucapan itu, dakhala al-jannah, dia masuk surga. Abu Dzar mengatakan, "Wa in zana wa saraq ya Rasulullah." Walaupun dia mencuri dan berzina ya Rasul. Ya. Nanya lagi, walaupun dia mencuri dan berzina. Ya. Dia akan masuk surga. Jadi luar biasa nih syirik ini, ya, bisa menghapus semuanya dosa-dosa. Kalau dosa-dosa yang sifatnya kecil tidak mengambil sebuah kesyirikan, itu dapat dihapuskan dengan amalan kebaikan yang lain. Kita bangun malam, ya, sebelum subuh kita sudah bangun, mengabdikan diri dengan sholat malam. Bahwa sholat yang paling afdol setelah sholat wajib adalah sholat malam. Itu level ketakwaan kita lagi tingkatnya tinggi, Pak. Kita hanya berdua dengan Allah. Kita tidak menginformasikan ke sahabat-sahabat kita bangun malam. Ada nggak di sini kalau bangun malam suka WhatsAppan? Aku lagi bangun malam nih. Assalamualaikum. Kalau menurut saya ya, gimana ya hati saya ya? Saya pengen berdua dengan Allah. Adapun dia bangun atau tidak urusan dia. Kenapa? Karena sangat sedikit sekali dengan dia itu. Udah urusan dia dengan bangun apa nggak serah dia. Kalau mau ngasih tahu ya jangan malam-malam waktu itu. Ketika ada kajian ngobrol saya ngasih tahu. Tapi kalau udah malam, ente dan Allah, nggak usah kasih yang lain-lain lagi. Innallaha tabaraka wa ta'ala yanzilu ila sama'il ard. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia ini setiap malam ila akhiril lailah, sampai akhir malam. Wa may yad'uni faujibulah. Barang siapa yang meminta padaku, aku akan berikan. Wa may yu'tini fa'utiyalah. Barang siapa yang meminta, aku berikan. Barang siapa yang memanggil, aku jawab panggilannya. Takunu bijabali, kembatan banyak besar seperti gunung. Itu orang beriman. Ya, jadi iman ini kunci. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi kita sudah dianugerahkan iman, maka nanti ketika kita mati, bawa lagi iman itu, jangan tinggalin, karena itu kuncinya, passwordnya ya, masuk surga itu imannya harus dipegang. Nah, perkara orang beriman, Nabi Rasulullah SAW itu ta'jub. Apa ta'jub itu? Apa ta'jub itu berarti? Kagum. Beliau mengatakan ajaban li amril mu'min, sungguh luar biasa perkara orang-orang beriman. Walaysa dzaka illa lil mu'min. Inna kullu amrul khair. Seluruh perkara orang beriman itu akan menjadi baik, dan tidak ada perkara seperti itu kecuali hanya ada dalam orang-orang beriman. Apa yang membuat Rasul ta'ajub? Idza asabathu sarra syakara faqad khairan lah. Jika orang beriman itu mendapatkan sebuah kebaikan, ya, dapat rezeki, dia bersyukur, itu menjadi buah kebaikan buat dia. Wa idza asabathu dharra sabara faqad khairan lah. Jika ketika dia mendapatkan musibah, dia bersabar, itu pun akan menjadi kebaikan. Nggak ada yang jelek orang beriman itu. Rasul itu mencontohkan kepada kita. Jika dia melihat sebuah keburukan, dia tetap mengatakan alhamdulillah. Rasulullah jika kena musibah, sesuatu yang membuat beliau sedih, dia tetap mengucapkan alhamdulillah ala kulli halin. Tetap memuji Allah. Ya, segala puji bagi Engkau ya Allah dalam segala kondisi. Rumah saja kemudian diteruskan dengan ucapan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi dalam satu hadis qudsi, dan setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk mencabut nyawa seorang anak, setelah selesai dikerjakan, lalu malaikat ini kembali, maka Allah mengatakan, "Madza qala 'abdi?" Apa yang dikatakan hambaku? Lalu malaikat itu mengatakan, "Qala hamidaka wastamja." Orang itu mengatakan, "Ya Allah, segala puji bagi Engkau." Dalam segala kondisi kemudian mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal dalam musibah ya, anak dicabut nyawanya. Maka kata Allah, "Ubnulahu baitan fil jannah wa sammuha bi baitil hamd." Buatkan bagi dia rumah di tengah surga dan kasih nama rumah itu dengan rumah pujian.
Rasul ya, kalau dapat sesuatu yang kurang baik tetap mengucapkan alhamdulillah. Apalagi dia mengucapkan, dia mendapatkan kebaikan, dia ucapkan bagaimana alhamdulillahnya. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Engkau ya Allah, atas nikmat-Mu sempurna amalan soleh yang aku lakukan. Itu Rasul ya. Jadi kalau misalnya nanti dipraktekkan di jalan dapat musibah, ucapin alhamdulillah dulu. Kenapa? Karena bisa jadi dengan musibah itu derajat kita naik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi orangnya kebanyakan melihat sakitnya, susahnya. Rasul kalau melihat ada sahabat yang sakit fisiknya, kalau hijau sakit di giginya nih, Rasul nggak terlalu pusing. Rasul mengatakan, la ba'sya tahur insyaallah, maka apaan? Nanti juga akan sembuh. Ada sahabat yang katanya kena panah keluar, kata Rasulullah, bagaimana? Aku balikan lagi, kalau dibalikan kamu akan sembuh lagi, tapi kalau tidak dibalikan matamu ini sudah ke surga duluan. Akhirnya digudahnya sama Rasul, dimasukin lagi, sembuh. Tapi itu udahnya Rasul, Pak. Hati-hati nih. Sekarang banyak orang yang mengatasnamakan dia sakti, bisa ketemu malaikat Jibril, bisa ketemu ini dan itu. Dalam surat Jin disebutkan dalam ayat ke-26, Allah tidak memperlihatkan segala sesuatu tentang gaib kepada manusia kecuali pilihannya, yaitu Nabi dan Rasul. Kita tahu kalau di tempat rumah yang tidak ada tempat orangnya itu sarang jin dari siapa? Dari Rasul, bukan kita lihat sendiri. Jadi kalau ada orang lihat, oh jin tuh, setan tuh, bohong. Kenapa? Yang itu Allah tidak mengasihkan informasi tentang gaib kecuali manusia pilihannya. Siapa pilihannya? Yang Nabi dan Rasul. Kita tahu ketika azan setan lagi terkentut. Dari siapa? Dari Nabi. Bukan kita lihat setan terkentut. Gitu ya. Baik, iman. Iman ini harus kita evaluasi terus. Ya, karena iman ini cenderung akan naik dan turun. Karena Allah mengatakan, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira setelah mereka mengatakan kami beriman, mereka dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Walaupun fatana alladziina min qablihim, dan sungguh orang-orang pendahulu pun diuji oleh Allah. Fala ya'lamanna Allah alladziina shadaqu wa la ya'lamanna Allah al-kadhibin. Maka dengan ujian tersebut terlihatlah imannya itu dusta apa benar. Diuji. Nah, kita diuji nih. Kalau orang beriman diuji, tapi orang kafir azab. Kalau ujian itu adalah sesuai dengan kemampuan kita, tapi kalau ada sehancur-hancurnya azab. Saya kemarin pernah ikut bersama tim SAR ke Cianjur waktu gempa. Saya dulu berpikiran Cianjur itu banyak pesantren, banyak kiainya. Kenapa kok yang dihancurkan seperti itu, banyak pesantren? Saya datang ke sana bersama tim SAR dari Al-Azhar, dari Jakarta Rescue juga datang ke sini. Saya buat masjid darurat, masuk sholat zuhur, azan deh, wah baru apa? Dua orang doang yang datang, yang lain pada kemana tuh? Padahal situ banyak santrinya. Tuh saya bikin lagi tempat lain lagi, musola darurat lagi, saya azan lagi, zuhur, azan, sampai bisa. Ya panitia doang yang sholat di situ. Memang kita nggak Allah tuh nggak bakalan salah ada orang. Itu kan dalam perkiraan kita, oh banyak santri nggak mungkin. Nah ternyata namanya doang ketika dipanggil oleh Allah ke masjid rumahnya, dia nggak mau melaksanakannya. Padahal ketika mereka dapat musibah, itu mereka diungsikannya ke masjid, seolah-olah nih rumah Allah. Azab itu datangnya dari Allah, tapi mohon ampun pasti diselamatkan. Udah tidur dari masjid, ketika ada masih tidur, nggak sholat. Begitulah harus. Jadi Allah Maha tahu kita yang kita tidak tahu, gitu ya. Iman. Selanjutnya adalah ibadah yang harus kita evaluasi diri. Jadi untuk mengumpulkan ya perbekalan kita bertemu dengan Allah, iman kemudian ibadah. Ibadah banyak yang tadi Amal Soleh katakan. Ibadah yang sering kita lakukan apa? Sholat. Nah, sholat itu ada yang wajib dan ada yang sunnah. Kita evaluasi dulu wajibnya. Dari sholat 5 waktu itu yang kira-kira kita berat yang mana itu? Itu berarti kebocoran
Sholat yang paling berat dilakukan sholat apa? Sebagaimana sholat yang dilakukan berat oleh orang-orang munafik, sholat asar sama sholat subuh. Wa idza qamu shalah. Sekalinya dia mau sholat, sholatnya malas-malasan. Kalau kita sholat malas-malasan, hati-hati Pak, jangan-jangan kita terindikasi munafik. Kalau kita kerja di kantor, waktunya sholat tapi kita masih kerja, hati-hati Pak. Kita nggak terasa bisa jadi kita orang munafik. Orang munafik kalau tempatkan di daril asfali minan nar, akan Allah tempatkan di paling bawah neraka. Inna Allah jami'ul munafiqin. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan munafik dulu, wal kafirin baru kafir. Lihat Pak sholat kita, kira-kira yang sudah istiqomah, alhamdulillah, dia mempersiapkan sholatnya. Rasul mengatakan ala ma yamhullahu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi darajat. Maukah engkau wahai sahabat aku informasikan sebuah amalan yang dapat menghapuskan dosa dan mengangkat derajat? Mau ya Rasulullah? Apa itu Rasulullah? Pertama, isbaghil wudu, sempurnakan wudu, ilal makari, kepada tempat-tempat yang susah. Jadi di Arab Saudi itu mungkin yang tidak pernah ke tanah haram, kalau di malam dinginnya dingin, lagi siang panasnya panas. Itu jadi standar buat kita. Jadi kalau panasnya di Indonesia nggak sepanas di sana. Kalau dinginnya di Indonesia tidak sedingin di sana. Itu sebagai pelaku pun kita. Jadi kita timbang-timbang. Nah kata Rasul, isbaghul wudu ala wafari, sempurnakan wudu sampai ke tempat-tempat yang susah. Kadang-kadang wudu itu padahal itu harus di sela-selanya, kaki juga. Dan cenderung kalau misalnya lagi dingin cepat-cepat. Kenapa dingin? Pas ketika lagi panas, berhambur-hambur ke air. Hati-hati. Yang kedua, intidhar shalah ba'da shalah. Amalan yang dapat menghapuskan dosa dan juga mengangkat derajat. Yang kedua adalah menunggu waktu sholat dari sholat ke sholat. Yang bisa kita tunggu sholat apa? Sahih, maghrib isya. Kalau memang ada kejadian udah itikaf aja di masjid, baca Quran, tidur, pahala itu. Tapi kalau udah balik ke rumah, kalau yang belum tidak bisa dipastikan balik, itu terbawa oleh aura rumah, udah enak-enakan lagi, malas ke masjid lagi. Apalagi buka TV-nya, buka handphone, buka kulkas, udah susah ke masjid. Alasannya gimana? Nanti isya kan waktunya panjang. Dia tidur ketiduran. Yang ketiga adalah kathratul khuqa ila masjid, memperbanyak langkah kalian ke masjid. Itu amalan yang dapat menghapus dosa dan mengangkat derajat langkah kita itu menghapus. Sholat ya. Kemudian sholat yang lebih afdal setelah sholat wajib adalah sholat tadi, sholat malam. Perhatikan kualitasnya. Yura'un wa yamna'un al-ma'mun. Gimana soal ayatnya? Menunjukkan wa ma yukadzibuka biddin. Gimana? Alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'un. Ketika dia waktu sholatnya dia lalai, sekaligus dia sholatnya ingin dilihat oleh orang lain. Ini ciri munafik. Hati-hati. Apalagi kalau kita kerja di kantor, mau pilih pimpinan apa mau pilih Allah. Saya dulu pernah kerja di kantor, itu saya jadi notulen RSUP apa rapat pemegang saham. Ini bos semua yang hadir nih, saya tulis semuanya. Jam 3 trak, jam 4 kamu puyeng, jam 5 nggak ada kesepakatan, 5 menit mau ada baru sholat. Allah, istighfar saya lulusan pesantren, mereka bukan lulusan pesantren, pantas saja kayak begitu. Saya dipraktekkan seperti itu, mau bergelora saya, kacau nih kalau setiap hari begini. Pantesan sampai sekarang perusahaan itu bubar, nggak ada keberkahannya. Dia minta rezeki sama Allah, tapi panggilan Allah nggak disambut dia. Nah bagaimana rezeki Allah mau turun? Gitu ya, sholat. Kemudian yang kedua ilmu, ini harus kita muhasabah. Nah, alhamdulillah nih ilmu kita jadi para hamba Allah semuanya
Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Man arada an ya'lama annahu yuhibbullah wa rasul, fanzur ila yuhibbul Qur'an fa innahu yuhibbullah." Jika kamu ingin mengetahui bahwa seorang itu cinta kepada Allah dan Rasul, lihatlah jika dia cinta kepada Quran, maka dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Amin. Amin. Makanya kita ini orang Indonesia banyak PR untuk belajar Al-Quran itu. Belum bacanya, belum tajwidnya, belum makharijul hurufnya, belum apa lagi? Belum tafsirnya, belum asbabun nuzulnya, belum yang nasih mansuhnya, belum apanya. Kalau orang Arab kan yang bahasa mereka. Tapi walaupun itu bahasa mereka, ketika Rasul membacakan Al-Quran, mereka terkagum-kagum. Padahal pada saat itu ada Abu Jahal, disebut juga Abu Hakam, orang pintar. Jadi orang jahiliyah itu bukan mereka bodoh, bukan. Bodohnya masalah ketauhidannya. Kalau misalnya jagonya jago, ilmu syair ada, ilmu berperang ada. Khalid bin Walid dulu adalah jago ilmu perang. Kenapa? Karena bapaknya adalah diamanatkan untuk mengurusi apa? File Arsenal, Arsenal, gudang senjata. Jadi kalau orang kafir Quraisy mau perang, itu urusannya bapaknya Khalid bin Walid. Makanya anaknya jago perang, malu. Nah, Bani Hashim diamanatkan untuk apa? Siqayat al-ain wa imarat al-masjidil haram. Memberikan air minum untuk jemaah haji dan mereka memakmurkan Masjidil Haram. Masing-masing punya ini. Nah, ilmu di sini para Bu, sekali lagi. Jadi kita harus hisab ilmu kita. Sejauh mana standarnya orang berilmu, ya. Nah, standarnya orang berilmu. Wa minan nasi wa dawami wal an'am muqtabal alwan kadalik inna yakhshallahu min ibadihi ulama. Jadi sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah para ulama. Jadi standarnya orang berilmu itu adalah rasa takutnya dia kepada Allah. Kalau orang berilmu dia berani kepada Allah, berarti ilmunya nggak berkah. Jangan asal naik belajar ilmu S2, S3, tapi sholatnya dia berani dia menyalahkan Allah dalam Al-Quran. Dia derajatnya tinggi S2, S3, berarti ilmunya itu nggak berkah. Yang disebut dengan ilmu berkah itu walaupun sedikit tapi diamalkan, tambah rasa takut kepada Allah. Iblis ilmunya banyak itu, paling rajin melaksanakan perintah Allah, tapi ketika Allah membuat satu produk lagi yaitu manusia, dia nggak menerima. Dia katakan khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku diciptakan dari api, dia diciptakan dari tanah. Ngapain saya harus sujud ke makhluk yang lebih rendah dari saya? Sombong. Nah, jadi kita ini banyak bonusnya nih orang Indonesia yang belajar Al-Quran nih. Makanya kemarin ya inisiatif dari pimpinan kita adanya majelis tahsin. Murid-murid saya alhamdulillah udah banyak nih. Ya, dari ibu-ibu juga, dari bapak-bapak juga. Nggak semuanya pintar, ada juga yang masih terbata-bata, tapi tetap mendapatkan pahala. Amin. Pahala kesembuhannya dan pahala bacaan. Dan bagi yang sudah pintar, dia akan mendapatkan derajat yang sama dengan malaikat. Nah, setelah itu nanti, jadi Al-Quran itu adalah ada qiraah, ada sima'ah, ada kitabah, ada membaca, ada mendengar, ada menulis. Ada orang yang ceramah sampai pas nulis bismillah salah. Ada orang yang mendengarnya bisa, tapi bacanya nggak bisa. Dan kita, ini lahjahnya beda-beda. Dari Sunda, dari Padang, dari Betawi, dari Jawa. Saya banyak ngajar orang-orang yang beda-beda. Ketika masuk orang Jawa, mulai di bawaan kampungnya. Rabbil alamin. Ada nggak kayak gitu? Ada. Susah benar saya nulisin. Pak, ya Rabbil alamin, Rabbil alamin. Ya udah, Ustaz, kita baca surat Al-Fatihah aja dah. Dari sana itu, bingung itu gurunya gimana ngajarinnya. Dan kemudian saya praktekkan dalam tahsin ya, dalam tahsin ini ada memang bacaan-bacaan yang dulunya sebetulnya adalah untuk mempermudah dia baca, pakai lagu-lagu, tapi sebetulnya dia salah. Untuk baca aja dulu.
Nah setelah udah dewasa masih ke bawah tuh yang ujungnya pendek dipanjang-panjangin. Ada ngaku lagi. Abang Tiar paling rajin zoom taksisnya sama saya. Nanti dapat hadiah nih, Edo kasih hadiah. Kemudian dari Sunda, apa contohnya ciri orang Sunda bacanya susah tuh baca Quran? Alladzina, jadi Alladzina jadi dal. Kemudian orang Sumatera apa susahnya? Warahmatuh, nggak bisa warahmatuh. Rohnya nggak bisa roh tapi rah. Wabarakatuh. Dilurusin nggak bisa. Nah makanya Al-Quran ada 7 lahjah. Jadi ketika Rasul mendengarkan perbedaan itu, kata Rasulullah, kalian berdua itu benar semua. Karena bukan benar sesuai kaidah. Nabi tahu kalian itu berasal dari berbeda tempat. Jadi lakukan sesuai dengan kemampuan. Wa ma nahaytukum anhu fantahu wa ma amartukum bihi fatu minhu mastata'tum. Apa yang aku perintahkan, ya, apa yang aku larang tinggalkan. Tidak boleh membunuh, tidak boleh berzina, tidak boleh mencuri, tidak boleh makan harta anak yatim. Dan apa yang aku perintahkan, lakukan sesuai dengan kemampuan. Apa perintah Allah? Sholat, lakukan sesuai dengan kemampuan. Tapi nggak boleh ditinggalin itu. Nggak bisa berdiri dulu, nggak bisa duduk berbaring, nggak bisa berbaring. Pakai isyarat, nggak bisa isyarat. Sudah waktunya di sholat. Kemudian ketika dia puasa, itu wajib nggak boleh tinggalkan. Wa in kuntum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Jika kamu dalam keadaan safar, dalam keadaan sakit, maka ganti di hari yang lain, tapi nggak boleh ditinggalin, tetap dilaksanakan. Tapi ada rukhsah. Untung Nabi mengatakan begitu. Mastata'tum, sesuai dengan kemampuan. Kalau nggak ada itunya berarti gitu. Sakit tetap ini puasa. Nah itulah. Jadi ilmu di sini ya, Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa laisa ulama bi kathratil riwayah walakin ulama bi kathratil khasyah. Yang disebut dengan ulama itu bukannya banyak periwayatan. Dari sini, dari sini, dari sini, dari sini. Wah, seakan-akan wawasannya luas. Yang disebut dengan ulama itu adalah dengan banyaknya rasa takut kepada Allah. Yang tadi saya sampaikan. Ketika dia tinggi ilmunya, maka dia juga harus tinggi keimanannya kepada Allah. Tambah takut kepada Allah. Ilmu ya. Nah, apa fadilahnya kita sekarang ini? Kita berilmu nih, apa fadilahnya kita kumpul di sini? Rasul mengatakan, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah berkumpul satu kaum di salah satu rumah dari rumah Allah. Yatluna kitab Allah wa yatadarrasun, membaca Al-Qur'an dan saling mempelajarinya. Kita tadi udah baca Qur'an tuh. Masih kita semuanya anak-anak semuanya baca Qur'an. Wa yatadarrasun, dan apa yang kita baca kita pelajari. Illa anzalatis sakinah, tidaklah bagi mereka kecuali mendapatkan pertama ketenangan. Bapak kalau pulang dari sini tenang nggak Pak? Tenang, bukan karena dibaca Quran. Coba Bapak pulang dari mana? Dari mall. Ada yang nanya dari mana? Mau jujur nggak Pak? Nggak ngajak aja gitu ya. Atau apa gitu? Melakukan kemaksiatan dari mana? Tapi kalau dari mana Pak? Habis talim. Dari mana? Ustaz ini Allah. Banyak ya. Allah benar akan tenang. Yang kedua, wa ghashiyahum rahmah. Allah berikan rahmat kepada orang yang baca Al-Quran. Rahmat itu kasih sayang. Baca Quran itu adalah petunjuk menjadi orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa itu wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan Allah berikan jalan keluar. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan Allah berikan kemudahan dalam setiap permasalahan. Takwa. Ya. Wa ghashiyahum rahmah wa haffazhumul malaikah. Bahwa kita ini sedang dikerumuni oleh malaikat. Walaupun di sana masih kosong, yakin itu banyak malaikatnya. Di samping kita ada malaikatnya. Hati-hati jangan sering main handphone kalau lagi menerima ceramah. Ada malaikat kanan kiri. Malaikat lagi mendoain kita, ya Allah, alhamdulillah dosa, ya Allah berilah ya. Kita lagi asik-asik aja main handphone. Hati-hati. Yang ketiga wadzak wa keempatwadzakarahumullahu fi man indah. Nah ini aja. Mereka akan turun kepada mereka sakinah, mereka akan dinaungi rahmat,
mereka akan dilingkupi para malaikat dan Allah menyebut-nyebut mereka di sisi para makhluk yang dimuliakan di sisi. Allah menyebut nama kita di samping makhluk yang dekat dengan Allah. Siapa makhluk dengan dekat dengan Allah? Malaikat. Hai malaikatnya itu hambaku sedang baca Quran, sedang mempelajari Al-Quran. Bapak Wijo lagi baca Quran, datang turun doain. Bang dia aslinya datang malaikat tadi itu dia. Ada malaikat khusyuk gitu ya. Kalau malaikat yang malaikat taat kepada Allah karena nggak dikasih nafsu. Kalau kita dikasih nafsu, tapi amal kita sama dengan malaikat kan hebat. Makanya Allah bangga sama orang yang baca Quran dan mempelajari Al-Quran. Ibadah ilmu sudah. Nah ini dia. Man dakhala masjidan hadza liyata'allama khairan aw yu'allimahu kana kal mujahid fi sabilillah wa man dakhala li ghairi dzalika kana kan nadhir ila ma laysa lahu. Barang siapa memasuki masjid kami ini, yang masuk dalam Masjid Nabawi untuk mempelajari kebaikan atau untuk mengajarinya, maka ia seperti mujahid fi sabilillah. Wa may yakhruj min baitihi, barang siapa yang keluar dari rumah kemudian dia belajar, maka dia berada dalam fisabilillah kata dia. Kita ini berada di fisabilillah nih. Kalau meninggal syahid, man qatala fisabilillah bahwa syahid sampai kita kembali. Dan kalau siapa yang memasukinya bukan dengan tujuan tersebut, bukan tujuannya untuk belajar kebaikan tadi ya, maka dia seperti orang yang sedang melihat sesuatu yang bukan miliknya. Apa itu maksudnya Pak? Datang ke sini tapi bukan milik kita nggak boleh ini, nggak boleh itu, bukan milik kita. Tapi ketika tujuannya adalah untuk belajar ilmu, maka kita berada di dunia yang sempurna. Nah, kemudian apa? Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Kita timbang-timbang juga akhlak kita. Masih lama Pak? Sedikit lagi. Lanjut sampai jam berapa? Belum lagi 10 menit. Lagi ya? Oke. Yang termasuk pertanyaan, bosan pertanyaan lah. Enggak tahu Pak. Bosan pertanyaan. Tergantung Pak Wijo. Nanti saya kalau bisa menjawab gimana? Udah saya siapin jawabannya. Saya sebetulnya nggak mau kalau kondisi itu canggung, nggak mau saya. Saya mau duduk canggung di dalam. Akhlak. Jadi ini arti apa? Bahwa dalam Al-Quran disebutkan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada dalam diri Rasulullah itu contoh yang baik. Itu Nabi kita, iman itu kepada Rasul. Kalau kita nggak berakhlak seperti Nabi, maka kita harus dipertanyakan keimanan kita. Nah, akhlak Nabi itu baiknya bukan hanya diakui oleh orang Islam, tapi diakui oleh orang-orang di luar Islam. Dulu Nabi sebelum diangkat menjadi seorang Nabi dan Rasulnya pada umur 40 tahun, umur 35 tahun mendapatkan amanah untuk mengepalai atau memimpin pemindahan Hajar Aswad ketika dalam renovasi Ka'bah. Ini Ka'bah hancur pada saat itu dikarenakan banjir sampai terkikis tembok-temboknya, akhirnya dilumpuhin. Tapi nggak ada yang berani melumpuhin. Kenapa? Karena Ka'bah itu dianggap suci. Nanti kalau dilumpuhkan gimana nanti turun azab dari Allah? Ditunggu 2-3 hari, ada satu Bani Makhzum berani merobohkan tembok di sebelah baratnya Mekah. Belum ditunggu pada ketakutan lagi 3 hari. Kira-kira datang azab atau apa? Nggak datang azab, akhirnya dilumpuhin semuanya. Akhirnya dibuat lagi. Nah, Ka'bah itu dibuatnya walaupun mereka orang-orang kafir Quraisy itu ada kesyirikan dan juga ada uang-uang yang berasal dari yang haram seperti pelacuran, tapi Ka'bah tidak mau menerima itu. Untuk pembangunan masjid harus yang bersih, Ka'bah itu harus bersih. Jadi orang dari pelajar-pelajar pembangun itu dia nggak terima. Kenapa? Karena ya perbuatannya haram, pokoknya begitu. Nah, ketika pembangunannya sudah sampai semeter, di sini sudah banyak ya yang ke Mekah ya, melihat itu di atas ada semeter tingginya ya dari bawah. Kita begini ya. Di sini baru berebutan. Setiap kabilah merasa dia berhak untuk menempelkan Hajar Aswad itu. Sampai akhirnya tunggu kalau gitu besok orang yang masuk ke Masjidil Haram itu dari pintu barat siapa kita kan ternyata Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Nabi yang diamankan. Kalau gitu ini buka satu aja nih. Ujungnya ke sana, pegang satu-satu.
berangkat bareng. Nanti pas sampai baru Nabi yang nyamperin. Itu akhlaknya. Jadi Nabi itu untuk menjadi Nabi, belum jadi Nabi, akhlaknya tidak diakui. Kalau sekarang nih, orang di luar Islam itu mengakui akhlak Nabi. Bahkan ada seorang, nah ini mungkin Bapak semuanya sudah tahu ya, ada seorang ilmuwan Amerika berkebangsaan Yahudi, seorang astrofisikawan bernama Michael Hart. Pernah dengar? Yang membuat sebuah buku orang-orang yang paling berpengaruh di dunia, menempatkan Nabi Muhammad di orang paling terdekat, mengalahkan yang lain-lain. Itu orang Yahudi. Bahkan Albert Einstein mengatakan bahwa Muhammad itu adalah penyelamat orang-orang Islam dari keburukan orang Yahudi. Mengakui juga akhlak. Sekarang silakan Bapak buka tuh handphone, tulis di pencarian, who is the greatest man in the world? Keluarnya Muhammad itu. Nggak percaya silakan saya gitu. Itu padahal yang buat bukan orang Islam itu. Tapi ini mengakui. Nah kita apalagi sebagai pengikutnya, ibarat kata kita ini punya mobil mewah, Islam ini mewah, tinggal siapa yang menjalankan mobil mewah itu. Jangan sampai makanya dua mobil mewah tapi yang bawa rusak, akhirnya nabrak-nabrak. Realita dalam kehidupannya adalah jangan sampai mobil kita ada tulisannya Masya Allah kan, tapi bawanya ngebut. Ada nggak yang kayak gitu? Ada itu tulisan belakangnya I wrong is wrong, tapi sebagai pembalap itu. Akhirnya didoain orang supaya mampus tuh. Berarti Islamnya apa orangnya yang salah? Orangnya yang salah. Nah, jadi karena Allah, akhlak. Bagaimana sih akhlak Rasul itu? Rasul mengatakan wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Berakhlaklah baik kepada orang lain. Akhlak Rasul itu adalah ketika bertemu idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau ketemu orang salam. Kalau Rasul berada dalam satu majlis, ja'a rajulun faqala assalamualaikum, kalau Rasul menjawab waalaikumsalam, lahu asyara hasanah. Kata Rasul dia mendapatkan 10 kebaikan. Faja'a rajulun akhar, kalau Rasul menjawab waalaikumsalam, Rasul mengatakan faqala 20, dia mendapatkan 20 kebaikan. Faja'a rajulun akhar, faqala assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lebih lengkap lagi. Rasul mengatakan lahu 30 kebaikan, dia mendapatkan 20 kebaikan. Nah, ketika kita bersalaman, muslimin yaltaqiyani, tidaklah dua orang muslim bertemu, yaltaqiyani fa yatasafahani, bertemu dan dia berjabat tangan, illa ghufirallah qabla an yatafarraqu. Tidaklah baginya kecuali akan mendapatkan ampunan atas dosa-dosanya sampai dia berpisah. Jadi kalau ketemu orang Pak, ucapan salam, senyum, tanya bagaimana kabarnya, ajak makan. Itu Rasul itu. Jadi ada sahabat Rasul, orang Yahudi, ini rabi, pemimpin rabinya Yahudi, namanya Abdullah bin Salam. Dia sebelum ini belum pernah mendengar sabda Rasul itu seperti apa. Tapi tak kala Rasulullah hijrah ke Mekah Madinah, dia langsung datangin. Apa yang dikatakan oleh Nabi pertama kali? Afsus salam, sebarkan salam. Yang kedua, wasilul arham, dan sambunglah tali silaturahmi. Yang ketiga, it'am tu'am, berikan makanan. Yang keempat, sallu bil laili wan nasu niyam. Salatlah kamu pada malam hari ketika manusia dalam keadaan tidur. Jadi ketemu orang, assalamualaikum, apa kabarnya akhi? Semoga sehat. Ada yang perlu saya bantu? Udah makan belum? Belum, udah. Oke, kita ketemu lagi ya nanti ya. Assalamualaikum. Malamnya sholat. Seakan-akan kita laporan sama ya Allah, tadi saya pagi udah ketemu orang, saya ngajak makan, dia mau makan, alhamdulillah. Dia butuh pertolongan, saya tolong dia ya Allah. Mudah-mudahan saya dipertemukan Nabi dan orang seperti ya Allah. Sholat pada malam hari ngadu sama Allah. Itu akhlak Nabi tuh. Ada seorang sahabat namanya Anas bin Malik. Ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, orang-orang Madinah semuanya membawa hadiah kepada Rasul. Ya Rasulullah, saya punya ini, ya Rasulullah, saya punya ini. Ketika ibunya Anas bin Malik datang, ya Rasulullah, saya orang miskin. Saya nggak punya apa-apa, cuma saya punya anak nih. Saya titipin ya sama engkau ya Rasulullah. Baik. Akhirnya dididik oleh Rasulullah selama 10 tahun. Apa yang dia katakan? Setiap aku ketemu Rasulullah, aku tidak bertemu kecuali dia selalu tersenyum kepadaku. Jadi hati-hati nih kalau misalnya ada orang yang susah senyum.
Hati-hati. Kenapa bisa jadi salah paham? Marah atau gimana? Oke, senyum. Kemudian jangan senyum terus. Ada sahabat Rasulullah namanya Amr bin As. Dia geger. Kalau ketemu Rasulullah senyum sama dia. Sampai dia berbangga diri ngomong-ngomong sahabat yang lain. Rasul itu senyumnya sama Ani doang. Kasih tahu sama Anas bin Malik. Emang Rasulullah begitu kalau ketemu orang senyum mulu. Senyum. Akhlak Rasul. Kemudian hak-hak muslim juga. Ini harus diperhatikan. Laqad kana lakum bi Rasulillah uswatun hasanah liman kana. Yang ketiga, yang terakhir adalah az-dzunub. Ini baru satu ayat kan? Baru satu ayat ya. Terakhir Pak, terakhir ya. Dzunub ini kesalahan. Harus kita evaluasi kesalahan. Setiap anak Adam itu pasti melakukan sebuah kesalahan. Dan wa khairu khata'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan dia bertobat kepada Allah. Allah sangat senang ketika ada hamba yang bertobat. Melebihi senangnya seseorang yang kehilangan untanya. Ada orang yang membawa unta kepada pasien, untanya hilang, dicari sama dia nggak ketemu-temu. Dia sampai frustasi duduk di samping pohon dia bersandar. Nah ketika dia lagi sedih-sedihnya, tahu datang untanya, dia senang. Saking senangnya sampai dia salah ngomong, ya Allah, Engkau adalah hamba, aku adalah Tuhan. Saking senangnya dia. Nah Allah lebih suka pada orang gembira melebihi orang itu. Jadi kalau kita tobat-tobat ini Allah ya membunuh kita. Sopo bilang Allah. Nabi Allah, katakanlah kepada hamba-hambaku yang melampaui batas. Katakan kepada mereka yang melampaui batas. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah engkau taqnatu min rahmatillah. Jangan engkau berputus asa atas rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah akan mengampuni dosa kalian semua. Wah, saya ingin diampuni oleh Allah. Kenapa? Karena sudah begini. Selama kamu tidak syirik, itu taubat akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Taubat itu akan dibuka oleh Allah selama dua hal itu belum terjadi. Yang pertama, sebelum ruh sampai ke kerongkongan. Yang kedua adalah sebelum matahari terbit dari barat. Selama dua hal itu belum terjadi, maka pintu taubat selalu terbuka. Dan Rasul mengatakan pintu taubat itu adalah dari ujung sampai ujung perjalanannya lebih panjang daripada 70 tahun perjalanan. Itu taubatnya. Jadi la taqnatu min rahmatillah. Itu saja para Allah ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, waktunya saya melebihi. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah mendengarkan nasihat, cipratan ilmu dan lain-lainnya dari Ustaz. Kemudian karena waktu juga yang memisahkan kita, jadi pertanyaannya nanti kita sambung lagi makan sambil ketawa pilih. Jadi karena waktunya sudah untuk kegiatan acara selanjutnya, maka kita sudahi tausiah dan Ustaz. Insya Allah di lain waktu kita persiapkan untuk pertanyaan dan jawaban-jawabannya. Silakan nanti sambil makan-makan ya, silakan rapat Ustaz kalau ada yang lebih gitu ya. Jadi itu aja. Semoga apa yang disampaikan Ustaz bisa menjadi tambahan ilmu dan menaikkan keimanan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada